Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Sahabat Taslih TV rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita rahmat dan karunia-Nya. Sahabat, dalam beramal dan beribadah, kita tidak hanya sebatas melakukan ibadah tersebut, kemudian setelah kita beribadah, melakukan apa yang Allah perintahkan, baik dari gerakan maupun tata caranya. Tidak hanya itu semata, namun ada hal yang penting juga dan urgensinya sangat-sangat vital bagi kita selaku seorang muslim, yaitu apakah amalan kita ini diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab jikalau kita beramal sebanyak apapun dan kita tidak memperhatikan sisi ini, diterimanya amal ibadah kita atau tidak, bisa saja ibadah yang kita lakukan selama puluhan tahun ini sia-sia. Maka kita harus tahu amal dan ciri-ciri amal mana yang diterima dan bagaimana caranya agar amal kita itu diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27. Di akhir ayat Allah mengatakan, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya menerima ibadah seorang hamba dari hambanya yang bertakwa. Maka benarlah ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ketika berbicara tentang puasa, bahwasannya tujuan dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Karena orang yang bertakwa, orang yang menjaga dirinya dan dia berharap menjadi orang yang bertakwa, dia akan menjadi manusia-manusia yang terus berkesinambungan melakukan amalan-amalan yang notabene amalan tersebut adalah hasil dari ibadah sebelumnya. Sebab di antara ciri-ciri orang yang memiliki amalan saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dia lakukan sebelumnya memberikan efek pada kebaikan-kebaikan bagi orang tersebut di kemudian harinya. Maka ketika ibadah yang kita lakukan pada hari ini ternyata esok hari tidak bisa kita lanjutkan, ada saja yang menghalangi dari beribadah, entah itu apapun, kerjaan. Kita lihat alasannya itu alasan yang penting buat kita, namun sebenarnya kita harus introspeksi. Kenapa ada penghalang? Padahal ibadah yang harusnya sudah kita azamkan itu bisa kita teruskan menjadi kontinuitas, menjadi hal rutinitas yang bisa kita teruskan di hari-hari sehingga hari-hari kita ini penuh dengan keberkahan. Maka oleh sebab itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika selesai membangun Ka'bah dalam surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah apa yang telah aku lakukan ini. Sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lihat, Nabiullah Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar apa yang dilakukan dari ibadahnya diterima. Maka siapa kita ketika setelah beribadah kita pergi begitu saja, melupakan ibadah itu dan tidak meminta kepada Allah agar ibadah kita diterima di sisinya. Maka mintalah, berdoalah kepada Allah agar ibadah kita diterima sehingga bisa bermanfaat pada kehidupan kita selanjutnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taslih TV.